Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Takut dan Takluk kepada Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 8 ayat 29 dan 30. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini merupakan kelanjutan dari Injil Matius yang kemarin kita dengar. Dikisahkan bahwa suatu ketika Yesus masuk ke daerah orang Gadara, maka datanglah dari pekuburan 2 orang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada setan-setan itu, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati. Maka larilah penjaga babi ke kota, menceritakan segala sesuatu yang terjadi. Seluruh penduduk kota pun keluar mendapatkan Yesus, dan mereka mendesak Yesus meninggalkan daerah mereka. Saudara-saudari terkasih, kisah Injil yang kita dengar dalam bacaan pada hari ini sungguh menyeramkan. Tentu sudah dapat dipastikan
bahwa apa yang dilihat oleh para penjaga babi merupakan suatu peristiwa yang sangat langka sekaligus akan selalu mereka kenang selama hidupnya. Dari kisah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gadara ini, kita belajar beberapa hal. Pertama, kekuatan dari roh jahat atau iblis merupakan sesuatu yang nyata dalam kehidupan orang beriman, apapun agamanya. Dan roh jahat atau iblis sudah ada sejak manusia diciptakan. Kita ingat bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena perbuatan iblis. Sebab sampai saat ini masih ada umat Katolik dan Kristen yang ragu bahwa iblis itu ada. Kedua, manusia tidak dapat menaklukkan roh jahat. Satu-satunya kekuatan yang mampu menaklukkan roh jahat adalah Allah dan Tuhan Yesus. Bahkan roh jahat begitu takut dan gentar menghadapi Yesus. Maka ketika Yesus mau mengusir mereka dari dua orang Gadara, roh jahat itu meminta kepada Yesus supaya roh jahat itu dipindahkan ke babi-babi. Saudara-saudari terkasih, roh jahat bisa menyerang semua manusia tanpa terkecuali. Bahkan Yesus pernah digoda roh jahat pada waktu Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam di padang gurun. Godaan adalah roh jahat untuk masuk dalam tubuh kita. Godaan juga menjadi pintu masuk roh jahat menguasai manusia. Godaan yang ditawarkan roh jahat selalu menarik dan memikat hati manusia. Kita ingat waktu Hawa digoda oleh roh jahat. Roh jahat mengalihkan perhatian Hawa kepada buah pohon terlarang. Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Inilah cara kerja roh jahat yang sering tidak disadari umat Katolik dan Kristen. Dan kita bisa melihat dampak luar biasa setelah roh jahat masuk ke tubuh Hawa. Setelah Hawa makan buah pohon terlarang dan diberikan kepada Adam, mereka berdua bertengkar hebat dan saling menyalahkan satu sama lain. Adam menyalahkan Hawa, sementara Hawa menyalahkan ular. Dengan pengaruh jahatnya, roh jahat merusak hubungan antara Hawa dan Adam yang semula harmonis menjadi hancur berantakan. Saudara-saudari terkasih, keberadaan roh jahat bukan cerita yang dikarang-karang oleh para penulis Injil seperti yang kita dengar hari ini. Sebaliknya, roh jahat memang sungguh-sungguh nyata. Bahkan para rasul yang setiap hari hidup bersama Yesus tak lupa dari serangan dan pengaruh roh jahat.
tanpa disadari, Rasul Petrus pernah dimasuki oleh roh jahat, sehingga Petrus mau menggagalkan misi Yesus dengan menghindari penderitaan. Yesus yang tahu bahwa Petrus sudah dirasuki roh jahat, langsung menegur dan menghardik Petrus dengan berkata, "Enyahlah engkau iblis." Demikian pula Yudas Iskariot yang dirasuki roh jahat. Dari berbagai kisah itu dapat kita simpulkan bahwa roh jahat hanya takut dan takluk kepada Yesus. Roh jahat tahu bahwa Tuhan Yesus bukan manusia. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Sebagai Allah, Yesus mempunyai kuasa untuk menaklukkan dan melenyapkan segala sakit, penyakit, dan pengaruh roh jahat. Maka satu-satunya cara yang harus kita lakukan supaya terhindar dari pengaruh roh jahat adalah selalu berusaha dekat dengan Yesus, dengan berdoa dan membaca kitab suci secara teratur. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa kekuatan dan pengaruh roh jahat hanya takut dan takluk kepada Yesus Kristus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa-Mu, Engkau mampu mengusir roh jahat dari dalam tubuh dua orang Gadara. Sadarkanlah kami selalu bahwa roh jahat itu juga akan selalu mengintai kehidupan umat-Mu. Oleh karena itu, ajarilah kami untuk selalu dekat dan hidup dalam hadirat-Mu yang kudus. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.